Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk pada bab yang keempat dari kitab Zubdatus Shahihain, inti sari dari dua hadis sahih oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Babu madkhil mu'minin bil ghaib. Bab terpujinya orang beriman karena punya iman kepada yang gaib. Bab terpujinya orang beriman karena beriman kepada yang gaib. Itu judulnya. Dalil pertama menukil Al-Baqarah yang kedua dan yang ketiga. Allah firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang yang takwa. Orang takwa mengambil petunjuk untuk diambil manfaat, tahu yang bermanfaat. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang iman kepada yang gaib, tidak terjangkau oleh indera, tapi berita sahih memberitakannya, maka dia mengimaninya. Allah menjelaskan ada, Rasul menjelaskan ada. Allah hak, Rasul hak, kitabnya hak, jelas gamblang, akhirnya siap membenarkannya. Tentang alam kubur, tentang kiamat, tentang padang mahsyar, tentang surga neraka, tentang malaikat, itu masuk wilayah gaib karena diberitahukan, maka mereka mengimani dan mewujudkan konsekuensi imannya. Wa yuqimunas sholata, mereka juga menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang mereka diberi, mereka mau berinfak. Hadisnya agak panjang, kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan," sesungguhnya Allah banyak punya malaikat. Yatufuna fituruq, yang keliling di berbagai macam jalan, sana kemari. Yaltamisuna ahla dzikri, malaikat mencari di mana ada majelis ilmu, majelis zikir, orang duduk-duduk untuk berzikir, untuk berilmu, baca Quran. Wa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw, ketika malaikat tadi menjumpai suatu kaum berzikir kepada Allah, malaikat saling seru, "Halumu ila hajatikum," ayo menuju pada hajatmu, kalian cari majelis di sini ada. Akhirnya mereka geruduk datang ke situ. Kalau diceritakan, fa yakhufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya,
mereka mengepakkan sayapnya menuju ke langit dunia, meluncur. Qala, berikutnya disahkan. Wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu binhum. Menanya kepada para malaikat, yang tanya Allah lebih tahu, tanya ada hikmahnya. Apa pertanyaan dari Allah kepada malaikat? Ma yaqulu ibadi, hambaku membicarakan apa? Kalau malaikat menjawab, yaqulun, yang mereka bicarakan adalah yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu, memahasucikanmu, wa yukabirunaka, mereka membesarkan kepadamu. Engkau adalah al-akbar, zat yang maha besar. Wa yahmadunaka, mereka memujimu. Wa yumajidunaka, mereka menyanjungmu. Wa yaqul, Allah menanya, hal ra'auni, hambaku sudah melihat kepada saya ya? Wa yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi belum. Ma ra'aka, mereka belum pernah melihatmu. Wa yaqul, Allah nanya lagi, wa kaifa law ra'auni, andaikan hambaku matanya sudah melihat kepada saya gimana? Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auka kan asyadalaka ibadatan, andaikan mereka matanya bisa melihat kepadamu langsung, mereka akan lebih amat sangat beribadahnya. Wa asyadalaka tamjidan, dan lebih amat sangat pengagungannya. Wa aktsarolaka tasbihkan, dan akan memperbanyak lagi tasbihnya. Yaqul, Allah nanya, wama yas'aluni, mereka minta apa? Malaikat menjawab, yas'alunaka al-jannata, mereka minta kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surga. Yaqul, Allah menanya, hal ra'auha, sudah melihat surga ya hambaku? Yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha, belum. Yaqul, Allah menanya, kaifa law annahum ra'auha, gimana andaikan mereka sudah melihat surga? Yaqulun, malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha khirsan, andaikan mereka matanya sudah melihat surga, mereka akan lebih semangat lagi. Wa asyadda laha talaban, dan lebih amat sangat pencariannya. Wa 'adzama fiha raghbatan, dan lebih besar akan harapannya. Kalau Allah menanya, famimma yata'awwadzun, mereka berlindung, minta untuk dilindungi dari apa? Yaqulun, malaikat menjawab, minan nar, mereka minta dilindungi dari neraka. Yaqul, Allah menanya, hal ra'auha, sudah melihat neraka ya? Wa yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ya ma ra'auha, ya Allah belum, mereka belum melihat neraka. Yaqul, Allah menanya, wa kaifa law ra'auha, gimana andaikan mereka melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auha kanu asyadda minha firaron, andaikan mereka matanya sudah melihat ke neraka, mereka lebih amat sangat larinya dari neraka. Asyadda minha makhafatan, dan lebih amat sangat takutnya. Wa yaqul, Allah menanya, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka saya persaksikan kepada kalian, hei malaikat, saya menyatakan hamba-hambaku yang seperti tadi saya jamin ampunan. Yaqul, malaikat menanya, seorang malaikat minal malaik, dari malaikat menanya, fihim fulan laisa minhum, di tengah umat itu ada si fulan yang hajatnya ketika di majelis tidak seperti yang lain untuk zikir, punya kepentingan lain, semisal mampir atau ada kepentingan dunia yang lain, cuma bareng tapi nggak ikut zikir. Gimana orang yang seperti itu? Innama ja'ali hajatin, karena dia datang ke situ ada sebuah hajat. Kalau Allah memberikan jawaban, humul julasa,
la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang bermajelis untuk zikir itu adalah orang-orang yang bermajelis yang tidak celaka bersama mereka orang yang mau duduk bersamanya. Artinya juga mendapatkan bagian kebaikan. Kenapa? Karena mau dekat kepada kebaikan. Sahih Bukhari 6408, Sahih Muslim 2689. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas? Pertama, bila sudah masuk kepada akidah, keyakinan, kepercayaan, ini wilayahnya dalil, yang akal memahami dalil. Termasuk wilayah akidah adalah perkara-perkara gaib. Itu wilayahnya akidah, wilayahnya kepercayaan, wilayahnya keyakinan. Itu adalah haknya dalil. Maka akal memahami dalil. Ketika sudah paham lalu tunduk. Itu fungsi akal di situ memahami dalil. Itu yang pertama. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana kedudukan dalil itu sendiri? Itulah Al-Quran yang dijelaskan dengan sunnah yang sahih. Kedudukannya adalah hujjah yang kuat. Hujjah yang kuat. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Karena Quran itu pasti benar. Hujjah yang kuat, nggak ada keraguan lagi. Kenapa kok begitu? Karena cocok dengan fitrah, cocok dengan akal, cocok dengan bukti. Cocok dengan fitrah, cocok dengan akal, cocok dengan bukti. Karena fitrahnya mengakui kawan baik, percaya kepada yang gaib. Akal pun juga demikian, ada hadir, ada gaib, butuh berita wahyu. Lalu yang ketiga, mereka bila tidak percaya ditantang, coba bikin kitab semisal Quran. Kamu kan mahir bahasa Arab, undang semua pakar. Kalau nggak bisa, kamu kan paham itu kan bukan bahasa manusia. Itu mesti bahasa dari pencipta alam raya. Dari situ akhirnya bisa diketahui Quran, sunnah itu hujjah yang mesti benarnya, mengalahkan dari akal. Makanya bila sudah masuk akidah, kepercayaan, keyakinan, itu wilayahnya dalil. Bukan wilayahnya akal untuk ngecek, tapi wilayahnya dalil, akal memahami dalil. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari macam-macam perkara gaib itu banyak. Adanya surga, adanya neraka, adanya nikmat surga, ngerinya neraka, adanya Allah Ta'ala. Walaupun mata belum memandang, tetapi info wahyu gamblang menjelaskan, maka sudah cukup. Apalagi atraksi alam raya, mereka ditantang. Imannya alam dicipta tanpa bahan, atau mereka yang bisa menciptakannya, atau mereka bisa menciptakan diri sendiri, atau punya gudang-gudang di langit, atau punya tangga-tangga. Jika kok membantah mengatakan enggak ada. Ada, mesti ada yang mengadakan. Kalau bukan kamu berarti pencipta alam raya, fitrahmu, akalmu itu memahami. Nah, itu untuk mengokohkan adanya wilayah akidah, keyakinan, kepercayaan itu lewat dalil. Nah, seperti itu. Walaupun belum melihatnya, tapi betul-betul meyakini dan menyiapkannya. Lalu pelajaran berikutnya, untuk pembekalan menghadapi yang diyakini
Nanti akan ketemu Allah, ada neraka, ada surga, akan dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, harus melintas neraka, masuk ke dalam surga, lalu memandang Allah Ta'ala. Itu supaya banyak direnung, maka didirikan majelis. Itu supaya banyak direnung dan didirikan majelis. Jadi majelis yang ada, majelis untuk mengingat itu, baca Quran, baca sunnah, yang paling utama untuk persiapan masa depan. Bagaimana kamu nanti dibangkitkan ke padang mahsyar, meniti jembatan di atas jahanam, bisakah masuk surga, nikmatnya puncak memandang Allah Ta'ala. Itu semuanya dipelajari lewat majelis dalam bentuk masjid, duduk-duduk untuk dibacakan dan dijelaskan. Misal kali ini itu caranya seperti itu, dan itu tidak bisa dicari akal menggali, tapi akal dibimbing, bermajelislah. Allah sudah memberikan petunjuk, pelajari, nanti akan dijelaskan semuanya. Lalu pelajaran berikutnya, majelis itu mulia, buktinya malaikat diperintahkan untuk berkelana. Ketika sudah ketemu, mereka berduyun-duyun datang. Andaikan pagi ini mata kita ditampakkan malaikat, alangkah banyaknya. Walaupun mata kita belum memandang, tapi kita yakin hadisnya sahih. Lalu pelajaran berikutnya, karena kuatnya iman kepada yang gaib, mulia dan terpuji, maka kepada orang yang kuat imannya kepada yang gaib, walaupun belum memandang, tapi mereka meyakini, mempersiapkannya, maka kepada mereka akan mendapatkan jaminan ampunan. Karena terbebas dari kesyirikan, terbebas dari kebid'ahan, terbebas dari kemaksiatan. Karena mereka duduk, nggak ada tendensi kepentingan akal, kepentingan dunia, tapi kepentingan keimanan. Maka layak Allah memberikan pujian kepada mereka, bahwasanya mereka mendapatkan ampunan. Lalu pelajaran berikutnya, bagaimana ketika ada orang lewat mampir, kepentingannya lain? Maka jawabnya, selagi mau berteman dengan teman duduk yang baik, maka mendapatkan, karena melewati proses semula dekat, lama-lama paham, lama-lama meresap, lama-lama akan mengikutinya, sehingga nanti juga akan menjadi orang-orang yang baik. Maka dengan dimotivasi katut, mereka nanti akan semangat mendapatkannya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.